Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya kita dapat melangsungkan kegiatan seminar proposal pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Profesor Sahrul Ramadan, MPD dan Penelitian Pembelajaran Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Saudari Rahmayani telah dapat melangsungkan seminar proposal pada hari ini dengan judul Hubungan Penguasaan Kosakata Bahasa Indonesia dengan Kemampuan Menulis Teks Narasi Siswa SMP Negeri 4 Sungai Limau. Baik, langsung saja disilahkan kepada Saudari Rahmayani untuk mempresentasikan proposal penelitiannya. Kepada Saudari dipersilahkan. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator serta audiens yang hadir pada Zoom meeting kali ini dalam rangkaian seminar proposal saya. Saya Rahmayani dengan NIM 21016103 mohon izin untuk menyampaikan proposal saya yang berjudul Hubungan Penguasaan Kosakata Bahasa Indonesia dengan Kemampuan Menulis Teks Narasi Siswa SMP Negeri 4 Sungai Limau. Yang pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Nah, latar belakang menulis karangan merupakan salah satu keterampilan menulis dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Menulis karangan merupakan salah satu indikator yang diturunkan dari kompetensi dasar yang menjadi bagian dalam standar kompetensi keterampilan berbahasa. Standar kompetensi tersebut mengharapkan siswa mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk karangan sederhana dengan kompetensi dasar menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan atau penggunaan ejaannya. Nah, berdasarkan observasi awal di SMP Negeri 4 Sungai Limau, 5 dari 10 siswa mengaku tidak suka membaca. Selain itu, siswa merasa kesulitan ketika mendapat tugas mengarang cerita. Siswa merasa kesulitan karena bingung dalam pemilihan kata dan cenderung tidak bisa menulis karangan dalam jumlah banyak. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Sungai Limau pada 15 Maret 2023, penelitian menyimpulkan bahwa tingkat kemampuan menulis di Indonesia masih rendah. Hal tersebut sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Sungai Limau dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia pada materi menulis karangan narasi, yaitu yang pertama, siswa bingung menentukan judul karangan narasi yang dibuat. Yang kedua, rendahnya penguasaan kosakata dan kemampuan menulis karangan narasi yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, siswa merasa kesulitan menentukan kata yang tepat untuk ditulis dalam sebuah karangan narasi. Yang keempat, kurangnya kemampuan siswa menggunakan variasi kalimat dalam menulis karangan narasi. Yang kelima, kurangnya minat siswa pada materi menulis karangan narasi. Dan keenam, rendahnya pengetahuan siswa pada materi penulisan karangan narasi. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dapat didefinisikan permasalahan, yaitu masih terdapat siswa yang tidak menggunakan kosakata sesuai aturan bahasa dalam tulisan teks narasi. Penggunaan kosakata ini dilihat dari penggunaan kosakata baku, kalimat, dan ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah dalam proposal ini yaitu berangkat dari permasalahan di atas, perlu adanya batasan masalah agar tidak terjadi kerancuan dalam penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini terkait dengan hubungan penguasaan kosakata bahasa Indonesia dengan kemampuan menulis teks narasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada hubungan antara penguasaan kosakata dengan kemampuan menulis teks narasi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Sungai Limau? Yang kedua, apakah ada hubungan antara penguasaan struktur teks dengan kemampuan menulis teks narasi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Sungai Limau? Yang ketiga, apakah ada hubungan antara penguasaan kosakata dan struktur teks dengan kemampuan menulis teks narasi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Sungai Limau? Tujuan penelitian. Nah, tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah ada hubungan positif antara yang pertama,
penguasaan kosakata dengan kemampuan menulis teks deskripsi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Sungai Limau. Yang kedua, penguasaan struktur teks dengan kemampuan menulis teks deskripsi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Sungai Limau. Yang ketiga, penguasaan kosakata dan struktur teks dengan kemampuan menulis teks deskripsi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Sungai Limau. Poin selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak secara teoritis maupun praktis. Yang manfaat teoritisnya yaitu penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian. Selanjutnya mengenai penguasaan kosakata, bahasa Indonesia, dan kemampuan menulis karangan narasi siswa. Nah, manfaat praktisnya terbagi ada 3. Yang pertama bagi guru. Bagi guru, yaitu memberikan masukan dan gambaran kepada guru dan sekolah mengenai hubungan dan pengaruh penguasaan kosakata, bahasa Indonesia, dan kemampuan menulis karangan narasi siswa SMP Negeri 4 Sungai Limau. Yang selanjutnya bagi siswa. Bagi siswa yaitu mengetahui kondisi sebenarnya penguasaan kosakata bahasa Indonesia dan kemampuan menulis karangan narasi yang dimiliki siswa. Yang ketiga bagi peneliti. Nah, bagi peneliti memberi kesempatan kepada peneliti untuk mengetahui hubungan dan pengaruh penguasaan kosakata bahasa Indonesia terhadap kemampuan menulis karangan narasi siswa di SMP Negeri 4 Sungai Limau, memberi pengalaman bagi peneliti, cara melakukan penelitian yang benar. Poin selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama, penguasaan. Penguasaan adalah proses cara perbuatan menguasai atau menguasakan pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan, kepandaian. Kata penguasaan juga dapat diartikan kemampuan seseorang dalam suatu hal. Yang kedua, kosakata. Menurut Krida Laksana, menjelaskan bahwa kosakata adalah komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa. Kedua, apa arti kosakata? Adalah kekayaan kata yang dimiliki seorang pembicara, penulis suatu bahasa. Ketiga, apa arti kosakata? Daftar kata disusun seperti rumus, namun mengandung penjelasan yang singkat dan praktis. Selanjutnya, teks narasi. Teks narasi adalah karangan fiksi atau non-fiksi yang ditulis secara kronologis untuk membuat teks ini. Penulis harus memahami struktur dan jenis-jenisnya. Kita mungkin sudah tak asing dengan cerpen, novel, atau biografi. Selanjutnya, bab 2. Yaitu kajian pustaka. Poinnya yaitu kajian teori. Nah, berdasarkan permasalahan penelitian, terdapat 4 teori yang akan diuraikan pada kajian teori ini. Pertama, penguasaan kosakata. Penguasaan kosakata adalah mutlak diperlukan oleh setiap pemakaian bahasa. Selain merupakan alat penyaluran gagasan, penggunaan terhadap sejumlah kosakata, dan dapat mempelancar arus informasi yang diperlukan melalui komunikasi lisan maupun tulisan. Jadi, seseorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan, paling tidak telah memiliki tingkat penguasaan kebahasaan yang cukup memadai. Apabila seseorang tidak memiliki penguasaan kebahasaan yang baik, maka komunikasi yang dilakukan tidak akan berjalan lancar dan sempurna. Nah, penguasaan kosakata ini meliputi sinonim, antonim, dan homonim dalam pengembangan kosakata. Yang pertama, sinonim dalam pengembangan kosakata. Secara semantik, Verha dan Cher mendefinisikan sinonim sebagai ungkapan kata atau frase atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Hubungan antara dua buah kata yang bersinonim bersifat dua arah. Jadi apabila kata mati bersinonim dengan kata meninggal, maka kata meninggal juga bersinonim dengan kata mati. Nah, kata ini digunakan untuk hal yang tergolong benda. Jadi definisi di atas dapat dikatakan maknanya kurang lebih sama. Berarti dua kata yang bersinonim, kesamaan maknanya tidak 100% sama, hanya kurang lebih sama. Selanjutnya, antonim dalam pengembangan kosakata. Menurut Faisal, menuliskan antonim adalah kata yang tulisan dan ucapannya sama, sedang maknanya berlawanan. Memahami pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa antonimi merupakan hubungan antara dua kata yang memiliki arti yang berlawanan atau bertolak belakang. Selanjutnya, homonim dalam pengembangan kosakata. Menurut Ralph,
mengatakan bahwa homonimi yaitu dua kata atau lebih tetapi memiliki bentuk yang sama. Sedangkan Chair 2007, homonimi adalah dua buah kata atau satuan ujaran yang bentuknya kebetulan sama. Maknanya tentu saja berbeda karena masing-masing merupakan kata atau bentuk ujaran yang berlainan. Misalnya, antara kata pacar yang bermakna inai dan kata pacar yang berarti kekasih. Antara kata bisa yang berarti racun ular dan kata bisa yang berarti sanggup. Selanjutnya, teks kosakata. Sebelum menyusun teks kosakata, maka perlu mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan teks kosakata. Teks penggunaan kosakata harus dipertimbangkan sedemikian rupa. Ada berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan kosakata yang akan diteskan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat dan jenis sekolah. Faktor pertama yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan bahan tes kosakata adalah subjek didik yang akan dites. Pembedaan kosakata yang diteskan pada umumnya didasarkan pada buku pelajaran yang digunakan untuk masing-masing tingkat kelas yang bersangkutan. Selanjutnya, tingkat tes kosakata. Tes kosakata dengan penyiasatan atau strategi dan teknik tertentu dapat dibedakan ke dalam tes yang menuntut aktivitas berpikir pada tingkat-tingkatan kognitif tertentu sebagai berikut. Yang pertama, tes kosakata tingkatan ingatan. Tes kosakata tingkatan ingatan C1 menuntut kemampuan siswa untuk mengingat makna sinonim atau antonim sebuah kata, definisi atau pengertian sebuah kata. Nah, istilah atau ungkapan. Teks kosakata pada tingkat ini bersifat ingatan. Nah, adalah kemampuan seseorang mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk penggunaannya. Selanjutnya, tes kosakata tingkat pemahaman. Tes kosakata tingkat pemahaman C2 menuntut siswa untuk dapat memahami makna, maksud, pengertian, atau ungkapan yang diajukan. Bentuk tes untuk tes kosakata ini berupa latihan, menerangkan kata-kata atau ungkapan yang ditentukan atau berupa teks objektif. Selanjutnya, cara menguji kosakata. Tarigan menjelaskan cara menguji kosakata pada dasarnya ada 4 cara, yaitu identifikasi. Siswa memberi responsi secara lisan ataupun tertulis dengan mengidentifikasikan sebuah kata sesuai dengan batasan atau penggunaannya. Yang selanjutnya, pilihan berganda. Siswa memilih makna yang tepat bagi kata yang diuji dari 3 atau 4 batasan. Selanjutnya, menjodohkan. Kata-kata yang teruji disajikan dalam satu lajur atau batasan yang akan dijodohkan disajikan secara sembarangan pada jalur lain. Selanjutnya, memeriksa. Siswa meriksa kata-kata yang diketahuinya atau yang tidak diketahuinya. Dia juga dituntut untuk menulis batasan kata-kata yang diperiksa. Nah, berdasarkan teori tersebut, peneliti menguji kosakata aktif produktif siswa menggunakan cara identifikasi dengan bentuk teks subjektif, yaitu isian. Poin selanjutnya yaitu hakikat menulis. Yang pertama, pengertian menulis dan mengarang. Secara umum, keterampilan berbahasa dibagi menjadi 2 macam, yakni keterampilan produktif dan keterampilan reseptif. Menulis dan berbicara merupakan keterampilan produktif, sedangkan membaca dan mendengar adalah keterampilan reseptif. Menurut Zainur Rahman, memaparkan menulis adalah kegiatan sekaligus keterampilan yang terintegrasi, bahkan menulis selalu ada dalam setiap pembelajaran, sama halnya dengan membaca. Menulis merupakan keterampilan berbahasa aktif. Menulis merupakan kemampuan puncak seseorang untuk dikatakan tampil berbahasa. Menulis merupakan keterampilan sangat kompleks. Menulis merupakan sebuah proses kreatif menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulis untuk tujuan memberitahu, meyakinkan, dan menghibur. Selanjutnya, manfaat menulis. Manfaat menulis. Menurut Dalman, menjelaskan, menulis memiliki manfaat yang dapat dipetik dalam kehidupan ini. Di antaranya adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengembangan daya inisiatif dan kreativitas, menumbuhkan keberanian dan pendorongan kemampuan mengumpulkan informasi. Selanjutnya, tujuan menulis. Menurut Dalman 2015, menuliskan ditinjau dari sudut kepentingan pengarang. Menulis memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, tujuan penugasan. Menulis pada umumnya bertujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh guru atau sebuah lembaga. Bentuk tulisan untuk penugasan biasanya berupa makalah, laporan, ataupun karangan bebas. Yang B-nya tujuan estetis. Para sastrawan biasanya menulis dengan tujuan menciptakan suatu keindahan dalam sebuah puisi, cerpen, maupun novel. Penulis sangat memperhatikan diksi serta penggunaan gaya bahasa. Tujuan selanjutnya, tujuan penerangan. Seseorang yang menulis dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada seseorang, sehingga tujuan dari tulisannya adalah untuk penerangan. Tujuan selanjutnya adalah penyataan diri. Tujuan ini berarti seseorang yang menulis bermaksud untuk menegaskan tentang apa yang telah diperbuat, misalnya surat perjanjian. Tujuan selanjutnya yaitu tujuan kreatif. Tujuan kreatif biasanya ada pada penulisan karya sastra. Nah, baik puisi maupun prosa. Selanjutnya, asas menulis. Menurut saya, mengidentifikasikan elemen atau satuan bahasa dalam suatu karangan yang baik kurang lebih terdiri dari beberapa komponen, yaitu kata frase, klausa, kalimat, paragraf, dan rencana. Sedangkan kata Zainur Rahman menjelaskan kata adalah unit terkecil dari sebuah kalimat. Kata adalah simbol, baik dalam bentuk bunyi maupun dalam bentuk tertulis, yang memiliki rujukan pada suatu hal, baik itu benda, perbuatan, sifat, dan keterangan, sehingga kita mengenal adanya kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Yang kedua, frase. Rosdiana menjelaskan frase merupakan satuan sintaksis yang satu tingkat di atas kata. Frase berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis. Sedangkan Faisal berpendapat frase adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Selanjutnya klausa. Klausa menurut Sher menyatakan adalah kelompok kata, susunan kata, atau konstruksi yang bersifat predikatif. Artinya, di dalam susunan kata itu terdapat kata yang berfungsi sebagai predikat. Sedangkan menurut Zainur Rahman menuliskan klausa merupakan kumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat, namun belum dapat disebut kalimat karena tidak memiliki ide utuh dan memenuhi persyaratan struktural. Yang keempat, kalimat. Menurut Zainur Rahman mengumumkan kalimat adalah sekumpulan respon terhadap objek dalam bentuk kata yang terangkai dalam sebuah struktur. Menurut saya, menjelaskan secara linguistik, kalimat adalah satu bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki memiliki pengertian yang lengkap. Selanjutnya, wacana. Wacana menurut Frida Laksana dalam Rosdiana menjelaskan wacana adalah suatu bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal yang merupakan satuan gramatikal atau satuan bahasa tertinggi dan terbesar. Rosdiana mendefinisikan wacana adalah susunan ujaran yang merupakan satuan bahasa terlengkap, tertinggi, saling berkaitan dengan koherensi dan kohesi berkesinambungan, membentuk suatu kesatuan dan tujuan komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Poin selanjutnya yaitu karangan naratif. Pengertian naratif. Menurut Rosdiana 2008, mendefinisikan narasi merupakan suatu jenis bencana yang berisi cerita yang di dalamnya terdapat unsur-unsur cerita yang penting yaitu waktu, pelaku, dan peristiwa. Sedangkan menurut Zainur Rahman mengemukakan naratif berasal dari kata to narrate atau to tell story, yang artinya menyampaikan cerita. Naratif merupakan tulisan yang menceritakan sebuah kejadian. Naratif kebanyakan dalam bentuk fiksi seperti novel, cerpen, dongeng, dan sebagainya. Yang kedua, ciri-ciri karangan naratif. Ciri-ciri karangan naratif menurut Kraft dalam Dalman menjelaskan ciri-ciri karangan narasi sebagai berikut. Naratif sebagai berikut. Satu, menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Yang kedua, dirangkai dalam urutan waktu. Yang ketiga, berusaha menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Yang keempat, ada konflik. Selanjutnya, tujuan menulis narasi. Menurut Dalman, menuliskan tujuan karangan naratif memiliki tujuan sebagai berikut. Agar pembaca seolah-olah sudah menyaksikan atau mengalami kejadian yang diceritakan, berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa yang telah terjadi, serta menyampaikan amanat terselubung kepada pembaca dan pendengar. Selanjutnya, untuk menggerakkan aspek emosi. Poin selanjutnya, jenis-jenis karangan narasi. Menurut Dalman,
mengategorikan jenis karangan narasi menjadi dua, yaitu narasi ekspositoris atau narasi faktual. Narasi faktual adalah narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi yang tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Yang kedua, narasi subjektif atau narasi artistik adalah narasi yang berusaha untuk memberikan satu maksud tertentu, menyampaikan sesuatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar. Pengarang narasi sugestif merangsang daya khayal pembaca. Daya khayal digunakan untuk menghidupkan sebuah cerita. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penguasaan kosakata dengan kemampuan membaca cerita, antara motivasi belajar dengan kemampuan membaca cerita, antara penguasaan kosakata dan motivasi belajar secara bersama-sama dengan kemampuan membaca cerita. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penguasaan kosakata dan motivasi belajar secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terdapat hubungan positif yang signifikan dengan kemampuan membaca cerita. Bersama-sama penggunaan kosakata dan motivasi belajar memberi sumbang sebesar 43,5% terhadap kemampuan membaca cerita. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut dapat menjadi prediktor yang baik bagi kemampuan pembacanya. Selanjutnya, kerangka konseptual. Secara konseptual terdapat korelasi antara variabel penguasaan kosakata dan keterampilan menulis teks narasi. Penguasaan kosakata bidang lingkungan adalah variabel bebas atau disebut dengan X, sedangkan keterampilan menulis teks pidato persuasif adalah variabel terikat Y. Poin selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, karena digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian yang telah ditetapkan. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik. Tujuannya untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sehingga data hasil penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi. Menurut Arifonto, penelitian korelasi adalah penelitian dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa melakukan perubahan, tambahan, atau manipulasi terhadap data yang memang sudah ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara penguasaan kosakata dengan kemampuan menulis karangan narasi pada siswa kelas 7 Kecamatan Sungai Limau. Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah penguasaan kosakata sebagai variabel bebas, sedangkan kemampuan menulis karangan narasi sebagai variabel terikat. Baik, poin selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dimulai dari memilih masalah. Pada penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa peneliti harus jelas. Masalah yang ditemukan di kelas 7 SMP Negeri 4 Sungai Limau yaitu rendahnya penguasaan kosakata dan kemampuan menulis karangan narasi siswa. Setelah menemukan masalah, langkah selanjutnya adalah studi pendahuluan yang dimaksudkan untuk mencari informasi yang diperlukan oleh peneliti agar masalahnya menjadi lebih jelas kedudukannya. Setelah masalah diidentifikasikan dan dibatasi, selanjutnya masalah tersebut dirumuskan sehingga jelas dari mana harus dimulai. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawab. Setelah menuliskan teori, langkah selanjutnya yaitu merumuskan anggapan dasar. Anggapan dasar merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang akan berfungsi sebagai hal-hal yang dipakai untuk tempat berpijak bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Langkah selanjutnya adalah merumuskan hipotesis atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis tersebut selanjutnya akan dibuktikan secara empiris berdasarkan data di lapangan untuk diuji kebenarannya. Setelah merumuskan hipotesis, selanjutnya peneliti memilih pendekatan. Pendekatan adalah metode atau cara mengadakan suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis korelasi sebab akibat. Langkah selanjutnya adalah menentukan variabel dan sumber data. Kedua hal ini harus diidentifikasikan dengan jelas untuk menentukan alat pengumpulan data. Langkah selanjutnya adalah menentukan dan menyusun instrumen. Instrumen pada penelitian ini adalah tes penguasaan kosakata dan kemampuan menulis karangan narasi. Setelah menyusun instrumen, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data.
Sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu menentukan populasi dan sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan tes dan dokumentasi. Langkah selanjutnya ada analisis data. Jenis data akan menentukan teknis analisis data. Setelah analisis data dilakukan, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Langkah terakhir adalah menyusun laporan penelitian. Selanjutnya, subjek, lokasi, dan waktu penelitian. Poin pertama yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Sungai Limau, yaitu apabila ukuran populasi sebanyak kurang lebih dari 100, maka pengambilan sampel sekurang-kurangnya 50% dari ukuran populasi. Peneliti menetapkan bahwa siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Sungai Limau dijadikan responden dengan alasan siswa kelas 7 SMP tersebut sudah dapat berpikir secara nalar dan dipandang sebagai suatu kesatuan populasi karena adanya kesamaan-kesamaan bahwa seluruh siswa telah melalui tingkat kelas yang sama dan menerima jenis-jenis pelajaran dan materi pelajaran yang sama pula pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Poin selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Sungai Limau, Jalan Simpang 4 Sungai Sirah, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nah, waktu penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2023. Selanjutnya yaitu populasi, sampel, dan teknik sampling. Poin pertama yaitu populasi penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman yang berjumlah 114 siswa tahun pelajaran 2022-2023 dengan rincian sebagai berikut. Kelas 71 berjumlah 21 orang, 72 berjumlah kelas 72 berjumlah 14, 73 berjumlah 7, 74 6, 75 berjumlah 29, 76 berjumlah 23 dan 77 berjumlah 14. Jadi jumlah totalnya yaitu 114. Poin selanjutnya yaitu sampel dan teknik sampling. Sugiono 2015 menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apa yang dipelajari oleh sampel kesimpulannya akan dapat diberlakukan oleh populasi. Oleh sebab itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Hal ini disesuai dengan menurut Ari Konto yang berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jadi sampel adalah bagian atau wakil populasi yang karakteristik tertentu yang dimiliki oleh populasi. Nah, sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 50% dari total populasi karena populasinya sebanyak 114 siswa. Sehingga penentuan jumlah sampelnya dari 114 tersebut dibulatkan menjadi 56,374 responden atau menjadi 56 responden. Poin selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas. Variabel bebas pada penelitian ini adalah penguasaan kosakata. Penguasaan kosakata adalah pembendaharaan kata atau kekayaan kata yang dikuasai seseorang. Penguasaan kosakata dalam jumlah yang memadai sangat diperlukan untuk melakukan kegiatan berkomunikasi dengan bahasa. Penguasaan kosakata yang lebih banyak memungkinkan kita untuk menerima dan menyampaikan informasi yang lebih luas dan kompleks. Penelitian ini menggunakan tes penguasaan kosakata yang bersifat aktif produktif karena siswa diharapkan secara nyata dan atas prakarsa serta penguasaannya sendiri mampu menggunakan kata-kata dalam wawancara untuk mengungkapkan pikirannya. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat pada penelitian ini adalah kemampuan menulis karangan narasi. Nah, penelitian ini menggunakan narasi ekspositoris, yaitu masing-masing siswa diminta menulis pengalaman pribadi yang pernah mereka alami. Tes kemampuan menulis merupakan kegiatan penggunaan kemampuan bahasa yang aktif produktif, yang sebaiknya diselenggarakan dalam bentuk tes subjektif. Poin selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data.
Penelitian ini menggunakan teknik tes dan teknik non-tes yang berupa dokumentasi. Yang pertama, tes. Tes pada penelitian ini digunakan untuk mengukur siswa dan mengukur keberhasilan program pengajaran, yaitu untuk mendapatkan data tingkat penguasaan kosakata dan kemampuan menulis karangan narasi. Peneliti menyediakan 30 butir soal pengukuran penguasaan kosakata jenis teks subjektif. Bentuk soal pertanyaan jawaban pendek sesuai indikator yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk mengukur kemampuan menulis karangan narasi, peneliti menyediakan soal berbentuk tes esai yang jawabannya berupa untuk kerja menyeluruh sesuai aspek yang dinilai dalam sebuah karangan. Selanjutnya, dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan daftar nama siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman yang dijadikan sampel. Yang mana Sugiono mengemukakan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Poin selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Poin pertamanya yaitu penyusunan instrumen. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa tes, yaitu menggunakan 2 kali tes. Tes pertama untuk mengukur variabel bebas, yaitu penguasaan kosakata, sedangkan tes kedua untuk mengukur variabel terikat, yaitu kemampuan menulis karangan narasi. Poin selanjutnya yaitu uji coba instrumen. Uji coba instrumen penelitian dilakukan peneliti di SMP Negeri 4 Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman, di dalam populasi dan di luar sampel penelitian. Poin selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas instrumen. Poin pertama yaitu uji validitas instrumen. Pengujian validitas soal penguasaan kosakata dan kemampuan menulis karangan narasi pada penelitian ini menggunakan validitas isi, yaitu dengan mengukur penguasaan kosakata dan kemampuan menulis karangan narasi siswa. Instrumen penggunaan kosakata dan kemampuan menulis karangan narasi yang mempunyai validitas isi. Menulis karangan narasi pada penelitian ini menggunakan validitas isi, yaitu dengan mengukur penguasaan kosakata dan kemampuan menulis karangan narasi siswa. Validitas isi pada instrumen penguasaan kosakata diuji menggunakan rumus korelasi poin biserial. Sedangkan validitas isi pada instrumen kemampuan menulis karangan narasi disesuaikan berdasarkan silabus, tema, dan isi dari karangan narasi dan disesuaikan dengan indikator. Poin selanjutnya yaitu uji reliabilitas instrumen. Perhitungan reliabilitas penelitian ini menggunakan rumus KR kurang 20 pada instrumen penguasaan kosakata dan inter-rater pada instrumen kemampuan menulis karangan narasi yang kemudian dihitung dengan rumus persen produk moment. Poin selanjutnya yaitu daya pembeda dan tingkat kesukaran. Perhitungan daya beda dan tingkat kesukaran instrumen soal penguasaan kosakata menggunakan jenis tes subjektif dan bentuk tes pertanyaan dengan jawaban pendek. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data dimaksudkan merupakan kegiatan mengolah data setelah data dari seluruh responden atau sumber data terkumpul. Analisis data yang digunakan pada untuk mengetahui apakah data yang diperoleh. Baik, poin selanjutnya yaitu uji linearitas. Uji linearitas dimasukkan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh linear atau tidak. Pengujian linearitas dilakukan dengan uji statistika. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dikatakan linear apabila signifikasi yang dihitung diperoleh lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Selanjutnya yaitu analisis statistik deskriptif. Menurut Sugiono, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya
tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data yang akan dianalisis dengan statistik deskriptif berupa data kuantitatif. Nah, kategori deskriptif setiap variabel dibuat daftar distribusi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rentang atau jangkauan, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Yang kedua, menentukan banyak kelas interval yang diperlakukan. Yang ketiga, menentukan panjang kelas interval. Selanjutnya, analisis pengujian hipotesis. Yang pertama, korelasi produk momen. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan produk momen karena mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel dengan data kedua variabel berbentuk interval dan sumber data dari dua variabel yang sama. Pengujian korelasi ini menggunakan bantuan SPSS World Windows. Langkah selanjutnya adalah memberikan penafsiran terhadap angka koefisien korelasi dan untuk menentukan kuat rendahnya hubungan antara variabel dan dapat menggunakan pedoman kategori untuk interpretasi koefisiennya. Poin selanjutnya yaitu uji hipotesis. Langkah terakhir dari analisis data yaitu melakukan uji hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang cukup jelas dan dapat dipercaya antara variabel independen dengan variabel diplomatik. Sekian penyampaian proposal dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Rahmayani. Selanjutnya disilahkan kepada pembaca khusus 1 dan pembaca khusus 2 untuk menanggapi proposal penelitian yang telah dipresentasikan. Kepada pembaca khusus 1 dan pembaca khusus 2 dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Vidya Anggraini dengan NIM 2101677. Saya ingin bertanya kepada Saudari Rahmayani, yaitu dalam penelitian yang Saudari lakukan, instrumen apa yang Saudari gunakan? Lalu saran atau masukan dari saya, itu di dalam proposal masih adanya spasi yang belum tepat. Habis itu di dalam proposal pada poin-poin yang terdapat di dalam subbab juga ada yang 1.2 atau 1.3 atau sejenisnya yang karena sebenarnya itu sudah tidak dipakai lagi. Sekian dari saya kembalikan. Terima kasih kepada pembaca khusus 1 yang telah menanggapi proposal penelitian dari Saudari Rahmayani. Selanjutnya dipersilakan kepada pembaca khusus 2 untuk menanggapi proposal penelitian dari Saudari Rahmayani. Kepada pembaca khusus 2 dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai pembaca khusus 2 ingin bertanya. Bagaimana prosedur pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pembaca khusus 1 dan pembaca khusus 2. Disilakan kepada Saudari Rahmayani untuk menanggapi pertanyaan dan saran yang diberikan. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pembaca khusus 1 yang telah mengomentari proposal saya. Terima kasih atas sarannya dan kedepannya saya akan memperhatikan kembali dalam penulisan serta dalam pemberian spasi-spasinya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari pembaca khusus 1 dan khusus 2. Yang pertama, apa instrumen penelitian Anda? Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa tes, yaitu menggunakan 2 kali tes. Tes pertama untuk mengukur variabel bebas, yaitu penguasaan kosakata, sedangkan tes kedua untuk mengukur variabel terikat, yaitu kemampuan menulis karangan ala siswa. Nah, instrumen tes penggunaan kosakata adalah tes subjektif, bentuk tes pertanyaan jawaban pendek sebanyak 30 butir. Skor dihitung dengan cara memberi nilai
1 untuk butir soal yang dijawab dengan benar dan nilai 0 untuk butir soal yang dijawab salah. Selanjutnya pertanyaan pembaca khusus 2, yaitu bagaimana prosedur pengumpulan datanya. Jadi prosedur penelitian ini dimulai dari memilih masalah pada penelitian kuantitatif. Masalah yang dibawa peneliti harus jelas. Masalah yang ditemukan di kelas 7 SMP Negeri 4 Sungai Limau yaitu rendahnya pengosongan kosakata dan kemampuan menulis karangan narasi siswa. Setelah menemukan masalah, langkah selanjutnya adalah studi pendahuluan yang dimaksudkan untuk mencari informasi yang diperlukan oleh peneliti agar masalahnya menjadi lebih jelas kedudukannya. Setelah masalah diidentifikasi dan dibatasi selanjutnya masalah penelitian pada angka pendalai kebenaran peneliti yang akan berfungsi sebagai hal-hal yang dipakai untuk tempat berpijak bagi peneliti dalam melaksanakan peneliti. Langkah selanjutnya adalah merumuskan hipotesis atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis tersebut selanjutnya akan dibuktikan secara empiris berdasarkan data di lapangan untuk diuji kebenarannya. Setelah merumuskan hipotesis, selanjutnya peneliti melakukan pendekatan. Pendekatan adalah metode atau cara mengadakan suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan dan menyusun instrumen. Instrumen pada penelitian ini adalah tes penguasaan kosakata dan kemampuan menulis karangan narasi. Setelah menyusun instrumen, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Nah, baik, sekian jawaban dari saya. Kembali. Baik, selanjutnya disilakan kepada teman-teman yang mengikuti seminar proposal. Jika ada pertanyaan ataupun saran, boleh angkat tangan, perkenalkan nama dan NIM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fakta, NIM 21016027. Pertanyaannya ialah, mengapa Anda memilih judul penelitian ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Jihan Faiha yang telah memberikan pertanyaan. Disilahkan kepada Saudari Rahmayani untuk menanggapi pertanyaan yang telah diberikan oleh Saudari Jihan Faiha. Kepada Saudari Rahmayani dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Jihan. Mengapa alasan saya mengangkat judul penelitian ini? Alasannya itu dikarenakan masih banyak siswa yang belum mengetahui kosakata bahasa Indonesia. Hal inilah yang menyulitkan siswa ketika ditugaskan untuk membuat karangan cerita. Nah, mereka mengalami kesusahan untuk mengerjakan tugas tersebut dan masih banyak siswa yang mengeluh karena sulit merangkai kata dan untuk memulai menulis sebuah karangan mereka yang sangat susah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada latar belakang mengenai permasalahan tentang hubungan penguasaan kosakata bahasa Indonesia dengan kemampuan menulis teks narasi pada siswa SMP Negeri 4 Sungai Limau. Sekian jawaban saya. Kembali ke moderator. Baik, dengan demikian maka berakhirlah kegiatan seminar proposal pada siang hari ini. Selamat kepada Saudari Rahmayani karena telah dapat menyelesaikan presentasi proposal penelitian pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.